Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah wa qadda ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam وجملهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 312 ya. Innas salihina yushaddadu alaihim. Penurannya beda. Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salihina yushaddadu alaihim wa innahu la yusibu mu'minan nabbatun min syaukatin fama fawqaha illa khuttat anhu biha khati'atun wa rufi'a lahu biha darajatun. Rawahul Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Inna salihina, sesungguhnya orang-orang soleh. Soleh kalau kita ya, soleh. Soleh itu kalau didefinisikan, wa huwa al-qaimu bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Itu definisi soleh. Soleh itu orang yang memenuhi hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kewajiban juga sesama hamba. Artinya orang yang baik dalam berhubungan dengan Allah atau hablum minallah dan juga hablum minannas. Orang-orang yang soleh itu yushaddad, diberatkan ujiannya, alaihim, kepada mereka. Yushaddadu itu maf'ul, kalau yushad itu fa'il. Fa'il itu kata kerja. Fa'il itu subjek, kalau maf'ul objek. Yushaddadu, diberatkan, atau mabni maf'ul itu kalau bahasa Indonesia kalimat pasif. Yushaddadu, dilebih beratkan ujiannya alaihim, kepada mereka. Semakin tinggi imannya, ya semakin tinggi ujiannya. Dulu di hadis nomor entah berapa itu, kan ada hadis asyadun nas balaan al-anbiya summal amsal summal amsal. Asyadun nas, orang yang terberat balaan ujiannya, al-anbiya, ya para nabi. Kemudian summal amsal summal amsal, kemudian yang setingkat, berarti para nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabiin, tabiin, ulama, baru nyampe ke kita. Semakin tinggi tingkat keimanannya, ya semakin tinggi tingkat ujiannya. Kalau kita baca sejarah para nabi kan begitu luar biasa itu. Apalagi kayak Nabi Isa, amsal, ya pakai tak, amsal, semisal itu ya sederajat. Kalau Nabi itu paling angkat, paling tinggi derajatnya, kemudian bawahnya. Itu maksudnya amsal, summal amsal. Jadi ujian terberat itu para Nabi, kemudian orang terdekat Nabi, makin jauh. Nah, itu namanya summal amsal. Para Nabi itu kan ujiannya luar biasa. Ya, kayak Nabi Isa itu malah lebih. Kayak lagunya Romai Ramai itu. Langit sebagai atap rumahku. Bagaimana Pak Idris? Lah kalau nabi yang lain masih punya istri, punya anak, punya rumah. Nabi Isa itu nggak punya rumah, nggak punya anak, nggak punya istri. Yaitu langit sebagai atap rumah. Ya itu saya, dia ngikut emaknya Maryam.
Ya kan ikut maknya bukan rumah dia. Nabi Isa itu tidak punya apa-apa. Nabi Muhammad masih punya rumah, masih punya anak, punya istri. Kalau Nabi Isa sama sekali, terus pokoknya apa itu? Sebatang kara. Kara itu cuma sebatang ya. Nabi Isa itu semua. Paling berat. Nah, mana tadi itu? Wa innahu la yusibu mu'minan. Sesungguhnya tidak akan menimpa seorang mukmin nakbatun, musibah, min syaukatin, semisal tertusuk duri, fama fawqaha, atau yang lebih dari itu, illa huttat anhu, kecuali akan dihapuskan dari orang mukmin tersebut biha, dengan sebab musibah itu, khati'atun, dosanya. Jadi orang yang beriman ketika ia tertimpa musibah itu sebagai sarana penghapus dosa. Semakin besar ya semakin besar pula peluang terhapus dosanya. Maka seandainya ada orang ibadahnya bagus, kok ujiannya kayaknya kok terus saja. Nah, itu sebagai sarana penghapus dosa. Lah ada orang yang kurang ajarnya udzubillah dzalik malah rezekinya lancar, enggak pernah sakit. Waras terus ya. Itu namanya istidraj. Orang yang kurang ajar tapi malah rezekinya lancar, anaknya sehat-sehat, keluarganya aman, terkendali, itu istidraj. Giliran dia tobat, malah rezekinya seret. Anaknya sakit, bininya minta cerai. Wah, basic. Lengkap udah penderitaan. Kamu pilih yang mana? Lah iya, kurang ajar rezekinya lancar, giliran tobat rezekinya seret. Enak kan mana? Lah seorang mukmin yang tertimpa musibah, semisal walaupun bisa tertusuk duri, itu sebagai sarana penghapus dosanya. Dan misal dulu ada orang yang ahli maksiat, begitu dia taubat kok malah tadi rezekinya seret, badan sakit-sakitan, ya itu mungkin sebagai sarana penghapus dosa. Wa rufi'a lahu biha darajatun, dan diangkatlah bagi orang tersebut darajatun, derajatnya. Tentu ya derajat di sisi Allah, di sisi manusia mungkin kelihatannya ya turun. Karena ukuran kita itu kan kalau yang banyak duit itu yang derajatnya tinggi ya. Biar datang belakangan, kalau dia banyak duit langsung langsung ke depan. Biar datang duluan, duduk di depan. Kalau kere, begitu orang kaya datang suruh minggir. Belakang. Orang kaya datang, orang kaya nunjuk-nunjuk pantas, orang kere nunjuk-nunjuk tampol jarinya. Apaan nunjuk-nunjuk? Nah, dalam Quran kan orang yang iman itu kan walana baluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walana baluwannakum itu pakai nun taukid sakilah. Wanna sungguh pasti itu akan diuji bisyai'in dengan sedikit minal khauf, rasa takut. Semua kita itu kan diuji dengan rasa takut ya. Yang punya kerjaan takut kerjanya hilang, yang kaya takut miskin. Kalau yang miskin takut apa? Takut tambah miskin. Yang hidup takut mati, yang sehat takut sakit. Jadi pokoknya semua kita itu diuji. Qurannya udah bilang walana baluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, rasa takut. Terhadap anak itu kadang kita ketakutannya berlebihan. Anak itu naik sepeda kenceng, wah dia yang naik aja nggak apa-apa, kita yang was-was. Awas. Iya kan, anaknya nggak apa-apa, kita yang berlebihan. Anak kadang main. Ya namanya orang tua ya wajar lah ya, wajar.
tapi ya tetap terus. Itu memang mudah, di nas Qur'annya begitu. Walju, takut lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan duit. Amwal, duit, harta. Wal anfus, jiwa, takut mati. Makanya baru yang begitu dan nyari obat. Takut mati ya. Tapi emang disuruh. Wasamarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ pasti kita akan diuji, itu pasti. Dan setiap kita itu yang membawa ujian kita masing-masing. Tidak ada orang yang hidupnya mulus enak, yang tidak ada. Ada ujiannya semua. Kalau sehat terus malah bahaya. Bahaya sehat terus. Ayo, makanya ya kadang-kadang sakit ya alhamdulillah, tapi ya terus-terusan ya mumet. Bismillahirrahmanirrahim. Innas shadaqata, sesungguhnya sedekah. La tutfi'u. Itu kalau lamnya dibaca panjang itu artinya berubah jauh gitu. Kalau misalnya la tutfi'u, artinya berubah 180 derajat. Kalau la tutfi'u, sungguh akan menutup. Tapi kalau la tutfi'u, tidak akan menutup. Makanya ketika baca Yasin itu ya, yang rawan itu, ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di situ ada la 2 kali, yang satu panjang, satu pendek. Ya bani Adam, la panjang, ta'budus syaitan innahu, la lagi, cuman la-nya harus pendek. Lakum aduwwum mubin. Itu kalau kebalik buat bahaya ya. Kalau yang benar kan, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'budu syaiton, jangan nyembah setan. Innahu, sungguh setan itu lakum, sungguh bagi kalian, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Kalau bacanya salah, ya bani Adam alla ta'budu syaiton, yang depan kalau dibaca pendek itu mah, wahai anak Adam, sendaknya kalian pada nyembah setan. Yasinan malah nyuruh orang nyembah setan. Gara-gara bacanya balik panjang pendeknya. Sangat berpengaruh panjang pendek. La tudfi'u, sungguh akan menutup an ahliya, dari orang yang ahli sedekah itu, harrul kubur, panasnya kubur. Berarti orang yang rajin sedekah kuburannya ada. Ada hasilnya. Nyari yang di bawah pohon. Kalau yang di Budi Dharma nyari yang dekat sini. Pohon samping kanan. Nah, yang dekat sini loh, yang dekat sini loh. Kan itu kalau bercandaannya orang situ, sebelah buat ngubur yang hidup, sebelah buat ngubur yang mati gitu. Belum mudah. Maka rokean. Lah iya, yang itu kan buat ngubur yang hidup, kalau mati tidak bisa dikubur di situ. Iya. Loh, baru mudeng ya. Baru mati. Saya pada mikir Sebelah Budi Dharma itu buat ngubur yang hidup. Yang Budi Dharmanya itu buat ngubur yang mati. Sebelahnya tuh, sebelah sini loh. Saya pernah ajak lewat malam-malam sih nggak kelihatan nih. harusnya malam masuk. Dulu kan waktu maulid di mana itu? Nah, itu kan lewat sini, itu cuma malam kan. Karena dicium-ciumin gitu. Orang itu udah mentok ke Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah. Sedekah yang mana itu? Dalam syarah kitab ini al-khalisah lillah, yang ikhlas karena Allah. Al-khaliyah, yang jauh dari minal manni wal adha, dari mungkit-mungkit dan nyakiti yang terima. Karena sedekah kalau diungkit-ungkit dan nyakiti yang terima, enggak ada nilainya, berat. Tapi itu Quran kan ada bunyi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita menghancurkan, menghilangkan nilai pahala sedekah kita dengan mani. Mani itu ungkit-ungkit. Ini kan apa? Rawan terjadi ya. Misalnya nih, kita punya saudara dari kampung nganggur, kita ajak ke Jakarta. Ya, kita kasih tumpangan, kita cariin kerjaan, kalau perlu ya kita ajak kerja.
Setahun, 2 tahun, 3 tahun, malah ekonominya bagus saja. Begitu kita butuh duit, minjem, enggak dikasih. Enaknya ngomong apa? Orang lo. Ya enaknya kan gitu ya, sambil nunjuk lu, gitu kan, enaknya kan gitu ya, enaknya. Cuman dong yo, Pasti orang ya, mandi, ngungkit, wal ada itu ngasih, cuman diomel-omelin dulu, dimaki-maki dulu, baru dikasih. Nyakitin. Nyakitin. Nasi rokok dilempar gitu. Kalau dilempar masih mending, kalau dikasih sebungkus mah ya. belum minta mulu kerjaan lo. Iya. Sedekah yang itu, nah yang jauh dari mani wal adza, ngungkit dan nyakiti yang terima, la tudfi'u an ahliha, itulah nanti yang akan menyelamatkan atau menaungi orang tersebut di alam kubur. Wa innama, dan sesungguhnya yastadillu, orang ahli sedekah yastadillu, berlindung, al mukminu, orang yang mukmin, yaumal qiyamati, di hari kiamat, fi dhilli sedekatihi, di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya berarti ya, tempat ruang tunggunya makin enak ya. Di mahsyar itu kan ruang tunggu kita disidang di ruang tunggu kan, ruang tunggu kita sidang satu sambil nunggu. Nah, di mahsyar itu ruang tunggu itu ya dipersiapkan dari sekarang ya. Nah, kalau ruang tunggunya itu enak, nyaman, apalagi ditemenin yang cakep-cakep, yang bening-bening gitu kan, biar lama kan perasaan bentar amat, manteng. Tapi kalau nunggu bini ngantri di pasar, di panas pinggir jalan, wah lama. Lama. Tuh apa maning ya? Dah tuh timbang tuh kampung ngarep bayi mecoy temen. Tinggal ya. Lah ruang tunggu di mahsyar di hari kiamat itu ya kita bangunnya sekarang. Semakin banyak sedekah yang kita beri, ya semakin banyak ruang tunggunya semakin nyaman, semakin enak. Kan di hadis yang begitu terkenal itu kan sabahatun, ada 7 kelompok orang yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, tapi 7 ini dapat perlindungan. Di antaranya yakni orang yang sedekah, tapi tangan kanan memberi seakan-akan tangan kiri tidak tahu. Itu bahasa kinayah, saking rahasianya. Ini kadang ada orang nyumbang dari hamba Allah blok C1 nomor 1. Ya, hamba Allah tulisannya, cuman blok C1 nomor 1. Hamba Allah. Alamatnya lengkap. Bilang kata indah depan musola. Itu lengkap banget. Jelas. Apalagi yang punya motor Scoopy gitu. Apakah nggak boleh? Boleh kok. Dalam Quran itu kan ada ayat innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang sedekah itu sirron ya boleh, wa alaniyah ya boleh. Sirron itu rahasia, wa alaniyah itu terang-terangan. Itu di hamba Allah blok C1 nomor 1 yang punya motor Scoopy itu jualan es kelapa gitu. Boleh kok, ayat Qur'annya juga ada kok, walaniyah terang-terangan boleh kok. Sirron rahasia ya boleh, tahu-tahu pokoknya dimasukin ke kotak 5 juta. Cuman ya jarang lah ya begitu ya. Kalau 5 juta biasanya diumumin kalau perlu pas menjelang khutbah Jumat. Ya apa sih? Biar orang pada ngikut. Lah ya boleh, kok Quran boleh bilang. Orang sedekah itu boleh sirron, boleh walaniyah. Kan pasar orang Tergantung niatnya. Nah, ini bentar lagi ini banyak orang yang pada lomba-lomba sedekah bentar lagi. Ya kan ini dia 2023. Barang harus cepet kita
orang 300, 600, sembrono. Loh, bentar lagi ini banyak orang yang nyamperin majelis taklim, nyamperin masjid. Jangan lupa coblos moncong saya. Bentar lagi kan banyak begitu kan. Ini udah mulai gerir ya nih. Aku aja udah di Jakarta. Loh kan, iya. Iya di Jakarta deh. Rawahu at-Tabrani an Uqbah bin Amir. Nah, inti hadis 313 bahwa sedekah itu akan menaungi kita, melindungi kita dari panasnya alam kubur. Dan di yaumul mahsyar itu kita akan berteduh berlindung di bawah naungan sedekah kita. Nah, sedekah kita itu kan juga mesti dengan berbentuk materi loh. Dalam hadis itu bukan hadis ini. Makalah, kalau nggak salah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau orang itu memang punyanya duit, ya sedekahnya dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmi, ya sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, ya sedekah dengan tenaganya. Enggak mesti harus semuanya dengan duit. Wong kita itu dikasih rezeki oleh Allah kan beda-beda. Ada yang dikaruniai duit, ada yang dikaruniai ilmu, ada yang dikaruniai tenaga. Lah kalau semua dikaruniai ilmu, bangun musola nggak jadi. Lah ya kan rapat nih misalnya nanti Ustaz cuma nih umpama nih. Ya, motor musola kita jadi alfa. Tapi nggak ada yang ngeluarin duit, dompetnya nggak jadi. Begitu guru. Lah iya. Pengalaman. Lah ya kan, misalnya nih yang hadir ini Ustadz semua nih kan mau bangun musola. Wah, tiap ketemu istighosahan. Tapi nggak ada yang keluarin dompet, nggak jadi. Iya kan baca istighosah ada ya Allah. Ya istighosah. Tapi kan ada yang man kana lahuman. Kalau yang punya duit dia keluarkan duitnya. Lah yang keluar duit ada, yang keluar ilmu ada, nggak ada yang keluar tenaga. Ya sama saja. Material udah ada, duit ada, tukang nggak ada, ya nggak jadi. Nah itu, ya sesama kita itu kan saling hubungan. Oh, ibarat sepak bola kan dia ada. Nah, ibarat orang main catur itu ada pion ya Mas ya. Ada. Nah, masing-masing ada fungsinya. Kadang seter kalau mau pion dia bisa jadi. Saya buka nanti. Semua itu ada fungsinya. Kalau yang memang ditakdir jadi pion ya udahlah, pion aja. Ntar kalau udah pion istiqomah lama-lama di ujung juga jadi seter kan ya. Setiap kita kan punya fungsi di masyarakat kita kan ya nggak ubahnya seperti permainan gitu lah ya. Kelompok jadi menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajatin. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, ia ngomong bil kalimati, dengan omongan min ridwanillah, dari sebagian yang mendatangkan ridhonya Allah. La yulqi laha balan, padahal ia sendiri enggak menyadari, enggak ngerasa kalau omongannya itu ternyata omongan yang mendatangkan ridho Allah. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Padahal kayak enggak sengaja dia ngomong. Ngaji. Ada yang dengar padahal kok ngaji beneran. Padahal dia ngomong ya asal ngomong aja. Enggak, dia sendiri enggak. Tapi bisa jadi itu jadi amal solehnya yang membawa derajatnya di sisi Allah. Tapi sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah. Ada seorang hamba yang ngomongnya itu malah membawa kemurkaannya Allah.
La yulqilaha balan, padahal dia sendiri asalnya juga begitu ngeh bahwa omongan itu membawa murkanya Allah. La yahwi biha fi jahannam, bisa jadi itu yang melemparkan dia ke nerakanya Allah. Intinya hadis ini kan hati-hati kalau ngomong. Omongan itu bisa jadi doa. Omongan kita yang asalnya kayaknya enggak kita nyati, enggak kita ini ya enggak serius, tapi bisa jadi kalau baik kadang ya langsung terbukti baik, kalau buruk ya bisa terbukti buruk. Maka ada hadis itu kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di antara tanda orang iman pada Allah, iman pada hari akhir itu kalau ngomong yang baik. Nah, kalau nggak bisa ya wis meneng aja, diem aja. Karena omongan kita ini bisa jadi manjur. Apalagi kalau ngomong sama anak ya. Misalnya anak pulang malam, terus kita kan kadang tersulut emosi ya. Begitu emosi ngomongnya nggak kekontrol, oh jadi bandit. Padahal itu ya omongan spontan mungkin ya. Tapi bisa jadi itu nanti yang benar-benar terjadi kan kita misalnya seumur hidup. Ada cerita, wallahu alam cerita ini benar kok enggak wallahu alam, tapi cerita ini banyak disampaikan. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang sekarang jadi imam besar Makkah, yang suaranya kelengging tinggi itu dulu waktu kecilnya ya agak badung, maknya itu punya usaha catering makanan gitu. Kalau kita ya mungkin tak nasi atau apa, ibunya itu kan mungkin dia ngasih sambal atau apa. Nah, As-Sudais kecil ini dari belakang ngikutin ibunya, cuman bukan apa yang ditaruh itu pasir. Maknya jalan ke sana, dia dari belakang, makanan yang udah siap diantar, taburin pasir. Begitu maknya sampai ujung, nengok ke belakang, ngeliat anaknya naburin pasir ke makanan, marah. Tapi marahnya itu, kalau bahasa kita bibir, nah, ini catering udah mau siap diantar, udah mau jadi bibit, malah dikasih pasir. Saya sumpahin nanti jadi imam, ngimamin orang sedunia. Dia berseiring berjalannya waktu, kebetulan dia punya suara bagus, punya hafalan bagus, diijabah oleh Allah. Kalau pas musim haji beliau kan ngimamin orang sedunia. Padahal katanya sumpah tuh ya. Iya nyumpahin. Iya, tapi kan ini kan bisa jadi omongan itu yang awalnya dia enggak ngeh, tapi bisa jadi itu bisa ngangkat derajatnya. Nah, kalau anaknya ngimamin orang sedunia kan otomatis emaknya lah ya diangkat derajatnya. Lah sebaliknya omongan yang kayak tadi, anaknya mungkin ya agak itu langsung mau jadi apa, jadi preman lu, jadi preman beneran. Si faliyakul khairan aw liyasmut, bisa jadi omongan itu yang mendatangkan ridho Allah, padahal awalnya enggak ngeh atau enggak nyadari atau sebaliknya. Ya ini kalau bahasa kita omongan itu doa. Seomong-omong seucap-ucapnya ucap, kadang bisa jadi doa. Kalau orang tua dulu hati-hati kalau ngomong ada malaikat lewat dicatat. Kalau orang dulu ngomongnya begitu ya. Padahal malaikat ya bukannya lewat, nongkrongin. Lah roket ate itu kan bukan lewat, nongkrongin. Ikutin terus. Kemana kek? Ikutin. Kalau orang sekarang ada beda kan saja. Anak sekarang kalau gue sumpahin lo jadi orang kaya, lah pengen jadi melawan, pengen ada ini bandanya apa bandel terus. Sumpah ini jadi orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innar rajula, seseorang layak amalu amala ahlil jannah, ia berbuat perbuatan yang mengarah ke surga. Fima yabdulin nas, itu yang tampak di kalangan orang-orang, di kalangan manusia. Wa huwa, padahal dia itu min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Ada orang yang sehari-hari itu kayaknya ahli surga, tapi ternyata dia itu ahli neraka. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar, ada seseorang yang perbuatannya itu seakan-akan menunjukkan dia itu ahli neraka. Mabuk, mendem, madon, madat, main, apa lagi? Yang mau apa M10? Kalau M10 mah mantep mangan melu moro
moro tua macam-macam, mantu minggat, moro tua mati, melu maris, M-nya banyak ya. Modal. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar. Ada seseorang yang perbuatannya sehari-hari itu wis neraka pokoknya kayaknya maksiat aja sehari-hari. Fima yabdulin nas, tampak di orang-orang itu maksiat aja. Wa huwa min ahli jannah, padahal bisa jadi dia itu ahli surga. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim lagi, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di syarah hadis itu, penjelas hadis itu yang separuh yang awal tadi, ada orang yang sehari-hari ahli surga, amalannya itu sholat, zakat, sedekah, wajib, tapi ternyata ahli neraka. Di sini contohkan kama waqa'a li Barseso, seperti yang terjadi di Barseso atau Bal'am bin Bamurah. Hukiya annahu kana lahu sittuna alfan minat talamidah. Itu Barseso itu punya murid jumlahnya 60.000. 60.000. Kalau satu murid bayaran 1 juta ya, terima bayaran berapa ya? 6 miliar. Itu nggak ada. Ini saya baca di syarahnya. Wa kanu yamshuna fil hawa. Murid-muridnya aja itu yamshuna, mereka pada bisa berjalan fil hawa, di udara. Wah, saking saktinya. Wa kana ya'budullah ta'ala hatta ta'ajjabat minhul malaika. Barseso itu ibadahnya sampai malaikat aja kagum. Berarti kan luar biasa ya. Faqala lahumullahu ta'ala, maka Allah sampaikan kepada para malaikat itu, limadza tata'ajjabuna minhu. Ngapain kamu kagum? Kalian kagum sama Barseso itu? Inni a'lamu ma la ta'lamun fi ilmi annahu yakfur wa yadkhulun nar abadal abidin. Saya lebih tahu dari apa yang kalian tahu. Ini firman Allah pada para malaikat. Dalam ilmuku, dia nanti di ujung hidupnya akan jadi kafir dan akan masuk neraka abadal abidin selama lamanya. Padahal awalnya Islam. Itu secara benar berarti ya? Asli. Ditulis dalam Ihya ada. Zaman umatnya Nabi Musa alaihissalam, zaman dari kaum Bani Israel. Kalau yang terjadi dalam Bani Israel itu, kalau istilah ilmu ini namanya Israiliyah, cerita-cerita Israiliyah. Lah kemudian di hadis yang potongan yang kedua tadi, wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar. Ada orang yang sehari-hari itu ya pokoknya amalannya amalan neraka, maksiat mulu, tapi ternyata dia itu ahli surga. Di sini dicontohkan kasahrati Fir'aun, seperti tukang sihirnya Fir'aun yang ketika diajak ngadu ular. Ya, itu kan semua tukang sihirnya Fir'aun akhirnya kan pada iman semua. Setelah ngadu tongkat itu ngadu ular, yang tukang sihirnya tambang dilempar jadi ular tambang. Nabi Musa melempar tongkat, terus makan semua. Begitu melihat begitu, mereka baru percaya ini bukan sembarangan, ini bukan manusia sembarang, ini kalau bukan utusan Tuhan nggak mungkin. Akhirnya para tukang sihirnya itu iman. Tapi begitu ketahuan iman, semuanya dibunuh sama Firaun. Padahal sehari-hari dia kerjanya tukang sihir, terus neraka lah. Tapi di ujung hidupnya dia iman. Akhirnya makanya wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fi ma yaqtulun nas wa huwa min ahli jannah. Atau cerita yang sering kita dengar, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang yang bunuh 99 itu, yang akhirnya dilempengin jadi cepet 100. Akhirnya di ujung hidupnya, padahal dia tobatnya itu baru tobat. Tapi di ujung hidupnya termasuk min ahlil jannah. Maka orang asal dia belum mati itu masih ada kemungkinan untuk berubah. Ini dari kecil baik, pas mau mati malah kafir. Iya, dari kecil ada yang kafir, pas mau mati malah iman. Semuanya ada Allah. Kita doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Pengennya kita dalam keadaan husnul khotimah.
Good.